قال المؤلف رضي الله عنه وارضى عنا جميعا. Wal ta'lam ayyuhal murid, dan ketahuilah olehmu wahai murid dari maksiat tersebut. Famin afhasyiha, dan di antara maksiat-maksiat hati yang paling buruk, yang paling keji, yang paling kotor, yaitu al-kibru, kesombongan, waria dan ria, wal hasad dan hasud atau dengki. Kembali kita mengingatkan apa yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa selain anggota tubuh kita, hati kita juga berpotensi untuk terkena penyakit. Bahkan penyakit-penyakit hati ini lebih berbahaya ketimbang penyakit fisik. Kenapa demikian? Sebab penyakit hati ini imbasnya bukan cuma di dunia, tapi juga berefek sampai akhirat. Berbeda dengan penyakit fisik. Penyakit fisik itu imbasnya cuma di dunia aja, nggak berefek ke akhirat. Nggak ada orang yang disiksa, dikubur, kemudian dijeblosin ke dalam neraka gara-gara meninggalnya kena serangan jantung misalkan. Ditanya sama malaikat, kenapa kamu mati? Karena kena serangan jantung. Wah, kena serangan jantung ini merupakan dosa besar. Siksa? Nggak ada. Ya. Nggak ada orang yang disiksa, dikubur, dijebloskan ke dalam neraka karena penyakit-penyakit fisik. Nggak ada. Tapi berbeda dengan penyakit hati. Berapa banyak orang yang disiksa, dikubur, dijebloskan ke dalam neraka gara-gara penyakit hati. Karena itu penyakit hati lebih berbahaya ketimbang penyakit fisik. Itu yang pertama. Yang kedua, penyakit fisik jika terkena kepada seorang muslim, jika orang muslim yang mendapatkan penyakit fisik tersebut, kemudian dia sabar dalam menerima penyakit tersebut, dia jalanin syariatnya tuh, dia berobat ke dokter, dia berobat ke pengobatan alternatif, itu syariat. Nah, bukan berarti kita nggak terima takdir. Kita ke dokter itu bukan berarti kita nggak terima takdir. Itu juga bagian dari takdir. Takdir wajib untuk kita imani. Tapi ikhtiar wajib untuk kita jalani. Ya. Nah, jadi kalau misalkan seorang muslim terkena penyakit, dia sabar, dia ridho dengan penyakit tersebut sambil dia jalanin syariatnya, dia berobat, ya, dia nggak mengeluh sama Allah, ya, dia nggak marah sama Allah gara-gara penyakitnya. Nah, penyakitnya itu bisa menjadi penghapus dosa-dosanya dia dan bisa menjadi sebab diangkat derajatnya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berbeda dengan penyakit hati. Kalau penyakit hati bukan ngegugurin dosa, tapi malah nambah dosa, bukan ngangkat derajat, tapi justru ngundang murka dan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya penyakit hati lebih berbahaya daripada penyakit fisik. Penyakit hati lebih mematikan daripada penyakit fisik. Kalau kita sedemikian rupa ngejaga fisik kita nih, dari ujung rambut sampai ujung kaki, supaya nggak terkena berbagai macam penyakit-penyakit fisik, harusnya kita lebih jaga hati kita, supaya hati kita tidak terkena berbagai macam penyakit hati. Kalau penyakit fisik yang cuman efeknya di dunia aja, kita berani bela-belain, keluarin duit juta-jutaan. Kita jaga diri kita dari penyakit-penyakit fisik itu, supaya nggak kena penyakit fisik tersebut. Ya. Yang darah tinggi, dia nggak mau tuh, dia makan kambing. Ya. Orang-orang lagi pada makan sate, dia tahan, bisa tuh.
Dia nggak mau makan ini, dia nggak mau makan itu dengan alasan kalau dia makan ini ntar penyakitnya kambuh. Dia jaga tuh dirinya bisa tuh. Dia jaga dirinya supaya tidak terkena penyakit fisik, supaya penyakit fisiknya nggak kambuh. Padahal penyakit fisik itu cuman imbasnya sampai di dunia aja, nggak bawa ke akhirat. Tapi kalau sedemikian, dia ngejaga fisiknya supaya nggak kena penyakit, maka harusnya dia lebih jaga hatinya supaya nggak terkena penyakit hati. Sebab penyakit hati lebih mengerikan, lebih membahayakan, lebih mematikan, lebih menyengsarakan ketimbang penyakit fisik. Dan di antara berbagai macam penyakit fisik, yang paling buruk, yang paling keji, yang paling kotor, yaitu al-kibru, sombong, kesombongan, warya'u dan ria, wal hasad dan dengki. Fal kibru, adapun kibir, adapun kesombongan, ya dulu min sahibihi ala ghayatil hamagoh. Kesombongan menunjukkan puncak kebodohan dari pelakunya. Wa nihayatul jahalah wal ghabawah, dan puncak kedunguan serta puncak apa bahasanya, ketololan. Ya, kasar banget, emang begitu bahasanya. Ya. Jadi kesombongan itu menunjukkan kebodohan, kedunguan, ketololan yang akut dari pelakunya. Bahkan oleh Nabi disebut orang yang sombong itu adalah orang yang gila, yang majnun. Jadi kalau misalkan orang yang telanjang-telanjang di pinggir jalan itu bukan majnun. Yang majnun itu yang sombong. Orang gila yang di pinggir-pinggir jalan itu namanya bukan majnun, namanya mubtala. Orang yang dapat musibah, nggak kuat, akalnya hilang, dia stres, dia gila tuh. Ya. Jadi ada satu riwayat, satu ketika Nabi lagi lewat di satu jalan, tiba-tiba ya, begitu Nabi lewat jalan tersebut, ada sahabat lagi pada ngumpul, kayak lagi ngumpet, kayak lagi ngehindarin sesuatu. Kata Nabi, lagi pada ngapain di sini? Lagi menghindari apaan? Karena sahabat-sahabat ini kelihatan lagi menghindari sesuatu gitu. Dari setetes air mani yang menjijikan. Wa 'alal qurbi, dan dalam waktu dekat yasiru, dia akan berubah jifatan qadhiroh, menjadi bangkai yang busuk. Mau ngapain sombong? Tidak punya dia kuasa untuk mendapatkan kelebihan-kelebihan tersebut. Dan tidak punya daya dan upaya untuk mendapatkan kelebihan-kelebihan dan juga kebaikan-kebaikan tersebut. Itu semua datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Awala yaksha idza takabbaru ala ibadillah. Apakah dia tidak takut? Apakah dia tidak khawatir kalau dia bersifat Allah al-Jabbar al-Mutakabbir. Jadi sifat sombong itu hanya layak disandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala pantas menyandang sifat sombong karena Allah pemilik segala-galanya. Tapi kalau manusia coba-coba bersikap sombong, berarti dia mau bersaing sama Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal apa-apa yang dia dapat itu tidak lain tidak bukan datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penyakit yang pertama yang bisa merusak hati. Apa sih sombong? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah batrul haq, menolak kebenaran. Sifat orang sombong adalah dia menolak kebenaran. Dia ngerasa dirinya paling benar, yang lain salah. Kalau orang udah ngerasa dirinya paling benar,
akan sulit untuk dikasih masukan, apalagi nasihat, ya. Karena dia ngerasa dirinya paling paling benar. Wa in aftal muftun, walaupun orang-orang berfatwa, dia tetap ngerasa dia paling benar. Wa ghamtun nas, dan juga merendahkan atau meremehkan manusia. Nah, udah ngerasa paling benar, ngeremehin manusia. Nah, itulah sombong kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata Al Imamul Ghazali radhiyallahu an, sombong itu merasa diri lebih baik dari orang lain dan disertai dengan memandang rendah orang lain. Jadi di satu sisi dia ngerasa dirinya lebih baik, di sisi yang lain berbarengan dengan itu dia memandang orang lain itu lebih rendah dari dia. Itu sombong. Dan sombong ini tentunya perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ta'ala walala, haramkan surga buat kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian disebutkan oleh para ulama ciri-ciri sombong. Ciri-ciri sombong itu bagaimana? Satu, menafikan kehendak Allah. Menafikan kehendak Allah ini, dia ngerasa apa yang dia dapat ini mau ilmu. Ada. Korun ini sepupunya Nabi Musa. Apa sepupu? Misanannya Nabi Musa. Awalnya Korun ini ahli ibadah, tapi hidupnya kuncinya itu saking gedenya, saking beratnya, kuncinya dari emas, saking gedenya, saking beratnya, itu kudu 7 orang yang ngangkat baru keangkat. Ada yang bilang kudu 12 orang, ada yang bilang kudu 40 orang. Kalau kurang dari itu nggak keangkat tuh kuncinya, saking beratnya. Itu baru kunci gudangnya doang, itu belum gemboknya. Baru gemboknya, belum. Orang sombong yang pertama menafikan menafikan kehendak Allah. Jadi dia ngerasa apa yang dia dapat nih atas usahanya dia, seperti si Korun. Begitu udah kaya, ente ya cuman begitu tuh ya. Kita ngomong satu, pinteran dia dijawabin mulu sama dia. Ya, udah dah, sekarang mah Nabi Musa dah kayaknya dah emang yang kudu nasehatin. Kalau kagak Nabi Musa mah kagak mempan dah. Kalau kita mah kagak bakal dianggap dah. Dilihat sama lu, ya timbang lu pakai nasehatin gua. Tahu-tahu ketika Nabi Musa selesai doa, itu tanah yang dipijak sama Korun bergetar, bergerak. Terbelah. Masuk tuh Korun. Pertama kakinya dulu. Rumah-rumahnya, gudang-gudang harta si Korun ini. Padahal mah bukan harta Korun itu ya. Pokoknya harta Korunnya itu kagak bakal keluar. Sampai hari kiamat datang baru keluar tuh. Karena Allah benamkan di dasar bumi. Di bumi lapis yang ketujuh. Nah, jadi kagak ada tuh. Kita mau gali-gali tanah. Kali kita dapat harta Korun, kagak ada ya. Kagak bakal dapat. Yang ada bangkai kucing yang dapat ya. Nah, jadi ciri sombong yang pertama adalah dia menafikan kehendak Allah. Yang kedua yaitu merasa paling benar. Merasa paling benar, yang lain salah. Kita dalam hal akidah boleh ngerasa benar. Dalam hal akidah. Boleh ngerasa benar. Itu bukan sombong ya. Misalkan contoh kayak kita orang Islam, dia orang non-Muslim. Kita jangan sombong. Ya, jangan kita ngerasa kita ini orang Muslim paling benar, terus dia orang kafir kagak benar. Bisa jadi dia benar, kita yang salah. Tolol lu. Bukan ke situ ya, bukan ke situ ngerasa paling benernya. Ini mah orang udah salah ya, dikasih tahu ngeyel. Ngerasa paling paling benar. Itu juga sifat sombong ya. Kemudian yang ketiga bersikap kasar dan ngolok-ngolok. Bersikap kasar pada orang, bengis, ngolok-ngolok, ngerendahin, termasuk ngebully. Ini santri ini ya, yang suka ngebully itu berarti ente punya salah satu sifat sombong, ciri-ciri sombong. Sombong ini akhirnya ente nanti bukan jadi santri rubat, malah jadi santrinya iblis ya. Karena yang pertama punya sifat sombong adalah
Iblis ya. Jadi kalau santri sombong berarti dia ini mutakharrij, alumni Madrasatul Iblis. Ya, hati-hati, jangan suka ngolok-ngolok, jangan suka ngebully-bully temennya ya. Jadiin ente sebagai sebab teman ente betah di pondok. Jangan justru sebaliknya, bikin teman ente nggak betah di pondok. Paham dong? Apalagi yang lama-lama nih, ya sama yang baru-baru ya deketin, ya, ajakin ngobrol biar mereka nyaman. Mereka nyaman di pondok yang tadinya mereka pengen pulang, ya, sedih pengen ketemu orang tuanya, tapi gara-gara ente openin, ente ajak ngobrol, akhirnya dia jadi nyaman, jadi betah. Tadinya sebetulnya anu udah nggak betah nih, tapi gara-gara ente sering ajakin ngobrol, aneh jadi betah, jadi resep. Ya, akhirnya dia nyaman belajarnya, dia semangat belajarnya, sampai akhirnya mungkin nanti dia jadi ustadz, jadi ulama, punya pesantren, punya santri banyak, dapat pahala ngalir terus tuh. Ente yang bikin dia betah di pondok juga kecipratan pahalanya. Sebaliknya, kalau ente jadi sebab temen ente nggak betah di pondok, gara-gara dia tuh, saya nggak betah, dibully melulu, dikatain melulu, digalakin melulu, akhirnya dia keluar dari pesantren. Begitu keluar dari pesantren, dia bergaul sama teman-teman yang nggak bener, kenal nama narkoba, kenal sama miras, kenal sama judi, kenal berbagai macam kemaksiatan, kejahatan. Akhirnya dia tumbuh berkembang jadi ahli maksiat, ente juga tanggung jawab. Gara-gara ente tuh dia jadi ahli maksiat. Gara-gara ente bully, ente galakin di pondok, dia jadi ahli maksiat. Paham dong? Nah, jadi jangan kasar, jangan ngolok-ngolok karena itu juga bagian dari sifat sombong. Yang keempat yaitu tabarruj, suka pamer. Suka pamer ya. Pamer apa? Apa aja dipamerin ya. Ini zaman sekarang ini zaman medsos nih ya. Banyak tuh yang suka pamer-pamer di medsos ya. Hati-hati. Nanti akhirnya sifat sombong karena sering pamer jadi tumbuh berkembang di diri kita. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Sombong pada hakikatnya memang tercela, tapi ada sombong yang terpuji. Ya. Ada sombong yang terpuji. Jadi nggak semua sombong itu tercela. Ini pentingnya kita ngaji nih supaya kita tahu ternyata ada sombong yang terpuji yang kudu kita sombong. Kudu sombong. Apa aja sombong yang terpuji? Satu, sombong sama orang sombong, terpuji itu. Ya, takabur ma'al mutakabir sodako. Sombong sama orang sombong itu sedekah. Ada orang sombong ya. Apa namanya? Wah, kemarin bapak gua baru beli mobil, bapak gua baru beli helikopter loh. Ayo loh. Ya, emang duit lu berapa sih? Ya duit lu berapa di dompet? Gue bayarin sini 2 kali lipat. Itu matre, bukan. Nah, beliau tahu nih orang-orang ya, sombong nih, sombongin. Harta lu nggak ada apa-apa pak, sama ilmu gua. Ilmu gua lebih mahal. Ya. Sombongin ya. Jadi kalau sombong sama orang sombong itu sedekah itu sombong yang terpuji. Ya. Jangan depan orang yang begitu kita, iya, ya, tawadu, bahlul itu ya. Tawadu di depan orang-orang model begitu, itu salah satu kezoliman. Kalau perang itu hadap-hadapan dulu. Sebelum perang mulai hadap-hadapan, ntar salah satu ngirim utusan, yang satu lagi ngirim utusan, duel dulu. Kayak kita lihat di film-film tuh. Film Ar-Risalah, film The Messenger tuh film perang apa namanya? Film apa? Film Nabi itu, sejarah Nabi itu lagi perang Badar begitu dulu tuh perang dulu ya. Nah, Abu Dujana nih kalau perang nih jualannya dilakukan ada hadis begini. Tangan di atas lebih baik pada tangan daripada tangan di yadul ulya khairu min yadis sufla. Nah, jadi untuk sedekah kita
apa namanya, boleh ngerasa sombong. Maksudnya kita ngerasa kita nih nggak butuh harta ini. Kita nggak butuh harta ini, kita kasih kepada yang lebih berhak. Jadi bukannya sombong ngungkit-ngungkitnya, bukan. Ya. Jadi kita nih kalau boleh memilih, kita sebagai umat Islam kalau boleh memilih, mendingan dibantuin apa mendingan ngebantu? Mendingan ngebantu daripada dibantuin. Kalau kita punya pilihan ngebantu apa dibantu, kita harusnya ngebantu, jangan minta dibantu. Maksudnya seperti itu. Ya. Boleh dalam keadaan seperti itu, bukannya sombong saat sedekah ya. Begitu sedekah, ya, diumumin di masjid ya. Bapak Budi 200.000, dia ngomong. Laku banget ya, sedekah pakai disebut-sebutin namanya. Giliran disebutin, hamba Allah 300.000. Tuh kayak begitu tuh. Jangan disebutin. Tuh hamba Allah teh gua itu. Ya gitu. Bagusan begitu tuh ya. Jangan pakai disebutin namanya, tulis di hamba Allah. Itu hamba Allah gue itu tadi yang nyumbang 300 ya. Sama aja. Itu sombong yang nggak boleh ya. Nah, jadi sombong juga ada yang terpuji. Apa sih yang bikin sombong? Yang bikin sombong itu diantaranya ilmu. Ini ilmu yang dimiliki seseorang. Kalau dia nggak pinter jaga hatinya, bakal bisa membuat dia sombong. Seperti iblis. Iblis dianugerahi ilmu yang tinggi, tapi dia sombong. Karena dia sombong, akhirnya dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada lagi beberapa perkara, beberapa sebab yang bikin kita bisa menyebabkan kita sombong. Insya Allah akan kita sambung di pekan depan. Wallahu a'lam.